dan jamaah umroh Az-Zahra rahimakumullah, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan paling banyak dalam pekan ini adalah soal takzir KMA. Saya sampai kewalahan untuk menjawab karena yang tanya para tokoh. Saya harus meluruskan, harus mengklirkan, harus mendinginkan, harus menyejukkan suasana. Karena sejak dulu sampai kapanpun saya ingin umat Islam ini rukun, umat Islam ini kompak, umat Islam ini sejuk. Walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan, janganlah perbedaan itu menyebabkan umat Islam retak. Dan saya juga amat sangat berharap semua tokoh-tokoh muslim terutama, janganlah keluar dari mulut ini kata-kata kotor, mencaci orang, ngerasani orang, meremehkan orang. Oleh karena itu saya harus menjelaskan agak rinci supaya penjenengan faham dan nanti di YouTube juga bisa dimengerti banyak orang. Bermula dari kesediaan Al-Mukarram KMA menerima tawaran cawapres, bukan karena soal siapa yang menawari, tapi karena masalah undang-undang NU, bahwa dalam bab 16 pasal 51 ayat 4 anggaran dasar Nahdlatul Ulama menegaskan eksplisit bahwa Rais Am Syuriah, ketua umum Tanfidiyah, tidak diperkenankan mencalonkan atau dicalonkan dalam jabatan apapun. Bahkan jika sebelumnya punya jabatan politik atau jabatan prestisius apapun, sebelum diangkat menjadi Rais Am dan ketua umum harus meletakkan jabatan. Nah, ini tidak diterima tanpa rapat pleno, tanpa pertemuan para masyayikh, terutama mustasyar, kemudian ya sesepuh, tetapi rupanya diputuskan lokal. Oke, itu hak asasi, tetapi secara organisatoris itu melanggar undang-undang, disebut Qanun Asasi kalau undang-undang dasarnya, kemudian ADRT, kemudian Khittah. Melihat kondisi itu, karena pengalaman yang lalu menyebabkan masalah seperti ini menjatuhkan NU, maka para zuriyah, keturunan pendiri NU, zuriyah muassis NU, berkomunikasi, memikirkan gimana ini kok begini, orang-orang yang kita amanati untuk mengelola NU yang didirikan oleh sesepuh leluhur kami kok dibuat seperti ini. Gus Solah Tebuireng, Gus Hasib Tambak Beras, Cak Anam Surabaya, Gus Aam Tambak Beras, Gus yo Kak Gus yo Kak Kiai Prof Al-Qadar. 5 inilah inisiator untuk kumpul, untuk mengumpulkan zuriyah Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian para santri-santri senior, orang-orang yang peduli pada keadaan NU supaya tidak membalik seperti tahun 70-an. Pengalaman sudah ada kok, jangan sampai terjerumus pada lubang yang sama. Tanggal 24 Oktober 2018 kami kumpul di rumahnya Gus Solah. Didatangi sekitar 50, memang yang kita undang belum banyak. Kemudian tanggal 14 November kumpul di dalamnya Gus Hasib.
Yang datang makin banyak walaupun tidak kita undang, karena tahu lebih 100. Kemudian tanggal 9 Desember kumpul di Taswirul Afkar, tempat berdirinya NU di Surabaya, tuan rumahnya Cak Anam. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 17 Januari 2019 kumpul di Lasem, karena di sana juga banyak dzurriyyah. Kemudian kemarin tanggal 16 Februari kumpul di Pasuruan, pondoknya Gus Yusuf Ali. Itu yang paling muda ya di antara yang ada itu. Tapi yang datang yaitu Al-Kha. Di kelima halaqah itu saya yang memimpin, sehingga saya tahu inti dan isi apa halaqah itu. Halaqah itu semacam sarasian atau semacam seminar terbatas begitu. Sebagaimana saya tekankan berulang kali melalui sosial media maupun di depan panjenengan, bahwa kumpulan ini, para dzurriyyah dan santri-santri senior ini menamakan diri Komite Khitoh 26 Nahdlatul Ulama. Khitoh itu garis pokok ya. Jadi KK26 NU. Kemudian ya ketua umumnya atau ketuanya Gus Solah jelas, karena paling senior di antara yang ada itu Gus Solah. Sudah saya tekankan sejak pertama, KKNU ini atau KK26 NU ini netral, tidak berkepentingan langsung dengan Pilpres. Ini kepentingan adalah dengan NU, dengan para pemimpin atau pimpinan struktural NU yang kita nilai menyimpang dari khitoh. Tapi kita diam-diam sebenarnya, artinya tidak eksposif. Juga saya berulang kali tekankan harus pakai adab NU, adab pesantren. Tidak boleh mencela orang, tidak boleh mencaci orang. Baik, yang pertama sukses, kemudian mengeluarkan 3 prinsip itu. Kemudian yang kedua sukses, tapi sudah mulai muncul ungkapan-ungkapan yang mengarah pada Pilpres. Selalu saya tegur memang. Ya walaupun kiai saya memang diamanati untuk memimpin, ya saya tegur. Kemudian yang ketiga di Surabaya makin luas. Ungkapan-ungkapan para peserta makin mengarah, makin eksplisit. Saya juga tidak menyalahkan, karena bersamaan dengan halaqah-halaqah ini pimpinan struktural NU mulai malah eksposisi, mengkoordinir, memobilisir orang-orang yang ada di NU dengan nama, atas nama NU. Bukan kita tidak mau, monggo, tapi ini jangan dikerdilkan. NU itu besar, tidak cukup diadai partai-partai, itu tidak cukup. Mulai ada yang ngecap orang NU yang tidak milih ini, maka gugur baiatnya. Itu undang-undang nanti. Berarti Gus Solah gugur baiatnya, atau Gus Solah belum memilih, memang netral lah. Kita netral, semuanya netral. Walaupun hati punya pilihan, tapi sikap kita secara resmi netral. Bahkan saya lebih ngeri lagi, orang NU bodoh kalau memilih bukan kader NU. Berarti Habib Abu Bakar As-Segaf Pesuruan itu juga bodoh. Beliau terang-terangan kok melalui YouTube, terang-terangan di sebelah Bang Sandi. Sekali lagi, KK26 NU netral. Tetapi dalam halaqah saya tentu tidak bisa nyetop langsung orang sedang bicara stop, enggak. Wanti-wanti saja, pesan saja, tapi namanya gairah politik atau gairah organisasi ya seperti itu. Lebih-lebih sekali lagi melihat semakin eksposifnya tokoh-tokoh yang selama ini kita harapkan untuk cooling down. Cooling down tuh ya cobalah ngono ya ngono ning, ojo ngono. Kasihan pendiri NU, kasihan NU. Bolehlah milih siapa saja, silakan, itu hak masing-masing, tapi jangan NU dijadikan alat politik yang kepentingannya hanya sekedar 5 tahun sekali. Iya nek menang lan gak menang.
peristiwa atau kejadian 2004 sangat saya ingat ketika semuanya berada di sisi para kiai. SBY tidak ada yang dampingi kiainya. Akhirnya saya dipaksa oleh Pak Haji Marzuki untuk mendampingi, walaupun saya sebenarnya juga bukan kiai kan, ya gini-gini aja kan. Tapi betul, kita harus cair, secair pesan-pesan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa yang penting kebaikan NU, ya bukan partai. Memang pernah partai tapi juga tidak sukses banget. 55 juga jadi partai, tahun 73 juga partai, kemudian ketika difusi menjadi PPP P3 tidak cukup P3 ngadai NU, akhirnya meluber ke PDI dan ke Golkar saat itu 3 partai. Waktu itu ya ada cap juga, sing NU sing gak nyang P3 berarti ndak NU 24 karat. Itu kan kacau sekali itu, memperkecil NU. Jadi itu nih, ini bukan ceramah politik, saya hanya menjelaskan duduk masalahnya kenapa terjadi istilah takzir KMA itu. Nah, ketika di Pesuruan, dan saya sudah pesan setiap mengawali itu saya pesan sarasehan ini adalah sarasehan internal para ulama dzurriyah dan santri NU, tidak terkait langsung dengan politik. Dalam kaitan dengan pilpres kita netral, sehingga tolong dikendalikan ungkapan-ungkapan yang terkait dan mengarah. Nanti kita bisa disalahkan, padahal kita ini ingin meluruskan yang bengkok. Tapi ya gitu, akhirnya ada beberapa yang memulai langsung sudah. Saya bukan tidak kuasa, tapi saya tahu diri lah. Yang bicara ini ada Habib, ada kiai, ulama senior, ya tidak mungkinlah saya stop ketika sedang berbicara. Tapi ketika keputusan, kesimpulan halaqah tidak ada takzir KMA itu tidak ada. Saya kesimpulannya begini, belum. Yang menyentuh itu, yang menyebabkan kita ya banyak yang terenyuh itu, Yai Tolfah yang sudah umur 80 tahun lebih itu, 84 tahun, bercerita yang kalian lakukan sekarang ini persis yang saya lakukan tahun 78-79. Dulu ya seperti ini, NU diperosokkan ke ranah politik praktis, kami keberatan. Kemudian ternyata semua kiai senior kompak, lalu terjadilah istilah kembali ke khitoh. Waktu itu kiai ini kena dituturi, Yai Idham Khalid bisa dikendalikan. Para senior NU kompak, Yai Makhrus, Yai As'ad, Samsul Arifin, dan para kiai sepuh kompak setuju dibuatkan draft kembali ke khitoh. Wes, sejak itu sudah orang NU bebas partai apa saja atau tidak berpartai apa saja, bebas. Lah kok dibaleni meneh saiki, apalagi kemudian tokoh topnya itu orang yang tidak percaya pada hari akhir. Iya tuh, yang menugasi calon ini kan, masa NU dibawa ketiak orang yang tidak percaya pada hari akhir. Saya tahu videonya, tokoh top kita yang kita hormati selama ini diduding-duding oleh seorang perempuan tua. Sampean saya tugasi lo ya, astagfirullahaladzim. Itu yang kami antisipasi sejak lama ketika saya menyampaikan sambutan di depan para habaib, para ulama, para jenderal, para profesor, kemudian videonya bocor itu. Saya tidak ridho. Bagi saya, bagi kami, pemimpin paling tinggi makomnya adalah Rais Syuriah, bukan presiden. Kalau jabatan mungkin presiden, tapi makom itu lah kok ini kan salah tuh, melanggar undang-undang NU. Tapi tidak kita wadani, tidak kita lecehkan, kita baik-baik.
kita terus keliling itu untuk menyadarkan supaya para tokoh ini rumongso segera ya memperbaiki diri. Nah kok malah ini kumpulan kemudian deklarasi mendukung salah satu calon. Biar calon satu atau calon beda kalau atas nama NU tidak benar, tidak kami setujui. Nah singkat cerita, kemudian para peserta setelah ada ungkapan mentakzir KMA itu, karena istilah takzir itu kan pesantren, santri itu kalau melanggar itu ditakzir itu dihukum. Nah NU itu pesantren besar, yang melanggar malah tokohnya ya harus ditakzir. Itu ungkapan itu langsung gayung bersambut, terus kemudian banyak yang nagih kita harus segera punya sikap. Untung yang memimpin saya, mohon maaf ya, untung yang saya. Oke lah, soal tuntutan itu kami pertimbangkan, kami adai, kami tampung, tapi belum kita jadikan keputusan sekarang. Kita ingin cool, ingin damai, ingin tenang, jangan umek, apalagi konfrontasi sesama NU, jangan. Gus Solah juga sama. Akhirnya ya sudah, nanti pada saatnya nanti kita akan ketemu lagi tanggal 6 Maret di Bandung, ya halaqah lagi. Kita hanya ingin memberi sinyal kepada tokoh-tokoh yang selama ini merasa benar atau tidak merasa salah, pada mereka mendapat amanat untuk mengelola NU, supaya ngerti bahwa makin besar ini bola salju istilahnya, jadi makin besar gaungnya, makin besar. Kita tidak ingin mempermalukan siapapun, asal masih bisa dinasihati, bisa diingatkan. Yang terkesan dari Profesor Tolha Hasan waktu itu adalah NU itu melayani, bukan menguasai umat. Melayani umat, bukan menguasai umat. Nah sekarang ini ada kesan mengarah pada menguasai umat, jadi umat dikuasai kemudian diarahkan ke satu tujuan, yang tujuan itu bukan tujuan NU, karena NU itu tarbiyah, pendidikan, dakwah dan seterusnya, bukan partai politik. Baik, jadi kalau ada berita tersiar takzir KMA itu bukan keputusan halaqah, tapi memang suara dari peserta halaqah, dan berita itu yang menarik kan yang gitu-gitu itu. Nek sing damai-damai kan, tenang-tenang kan gak dianggap berita. Kalau ada anjing menggigit kita manusia, bukan berita itu. Tapi kalau ada manusia gigit anjing, ya itu baru berita. Ibaratnya kan gitu tuh. Jadi ini seperti itu. Kami tidak menyalahkan mereka, karena mereka juga melihat, membaca, ternyata berita di luar juga begitu. Mereka yang melanggar itu tidak mengerem diri, bahkan kemudian menjadi-jadi. Sekali lagi saya ingin kepada yang bukan NU, tolong fahami keadaan kami, jangan juga remehkan atau caci atau hina. Sudahlah, itu bagian dinamika. Dan yang NU, tolonglah sadari bahwa ada masalah di dalam internal kita, tapi diselesaikan harus dengan damai, harus dengan tenang, harus dengan kalem, harus dengan sejuk. Kalau ada ungkapan-ungkapan yang tidak islami, pasti bukan dari halaqah. Bahkan saya juga sangat menyesalkan murid saya yang sekarang menjadi salah satu tokoh NU, tolonglah kendalikan. Saya sudah ingatkan melalui sekretarisnya, tolong jangan begitu. Kalau sampean mengatakan yang memilih tidak itu goblok, berarti sampean mengatakan saya goblok. Walaupun saya belum memilih, memang saya juga tidak menyatakan secara eksplisit milih sopo. Hanya sampean aja yang baca kan, sampean baca saya terserah, tapi saya belum. Saya tahu diri bahwa saya ini sedang nyetir atau bukan nyetir, saya sedang bersama-sama mengupayakan islah. Kemudian kalau ada yang kata-kata kotor, jangan ungkapan kata-kata.
bagaimanapun itu bagian dari akhlak, cermin. Mulut ini adalah cermin hati kita.